Assalamualaikum. Nggak ada orang. Assalamualaikum, Pak. Pak? Pak? Kok nggak ada orang ya? Sukma? Ternyata di sini. Kok tidurnya di sini sih, Pak? Kenapa nggak di kasur? Sukma mana ya? Sukma? Sukma? Nak? Mana sih nih anak? Sukma? Ternyata di sini mama cariin juga dari tadi. Kamu tuh ya, kan sudah mama bilangin, kalau pergi kemana-mana harus sama kakek. Jangan pergi sendirian, karena di luar kan kamu tahu sendiri, bahaya. Sukma, dengar nggak kata mama? Nak? Gitu, kalau dimarahin sama mama pasti diem, nggak pernah nyaut. Nak! Sukma! Kenapa dia? Apa ini? Lupa ya. Kenapa dia panggil gini? Gini. Itu belajar dokter aja. Oh, kok bisa bingung? Apa dengan hidupnya? Kalau masalah seperti ini, reputasi rumah sakit bisa hancur. Sampai Pak Yogi komplain. Ada apa ini? Kena dengan dokter Caca. Kalau begini mesti selesaikan ini masalahnya. Harus panggil dokter Caca. Ada apa? Dari klien komplain. Masuk. Siang, Dok. Boleh Siang. Ya, silakan. Dokter Caca, silakan dulu. Baik, Dok.
Ada apa ya dokter? Panggil saya ke sini? Dokter Caca, Iya? tahu kenapa aku panggil? Tadi ada email masuk dari keluarga pasien, laporan kalau begini citra rumah sakit bisa hancur. Citra rumah sakit? Pak Yogi, dokter Caca. Gini dokter Alfa, kebetulan memang orang tua dari Pak Yogi adalah pasien saya. Menurut saya tindakan saya secara medis sudah benar karena memang kebetulan orang tuanya memang sudah cukup berumur. Jadi komplikasinya mungkin sudah bawaan. Saya tidak peduli Iya dengan medis, yang saya pedulikan reputasi rumah sakit ini. Dokter Caca, dulu saya tawarkan posisi lama jadi istri saya, tapi kamu malah memilih karir. Masalah ini nggak ada hubungannya dengan masalah pribadi ya, dokter Alfa. Kebetulan saya bawa hasil pemeriksaan radiologi dari pasien tersebut. Dokter bisa cek sendiri. Oh ya, Gimana dok? penyakit seperti ini aja kamu tidak bisa menangani. Besok kamu saya mutasi ke pelosok desa Karangmayit. Tapi dok, saya nggak bisa dimutasi kayak gitu aja. Karena dokter tahu sendiri kan anak saya berkebutuhan dan nggak ada yang ngerawat anak saya dok. Dan juga orang tua saya juga udah kondisinya juga nggak memungkinkan untuk merawat anak saya karena sudah tua. Jangan mutasi saya dok. Ambil atau kamu keluar dari rumah sakit ini, dan saya pastikan lisensi kamu bakal dicabut di seluruh Indonesia. Tapi dok, nggak nyangka aku udah jalan sejauh ini. Kayaknya mesen taksi online aja kali ya. Ya, halo mah. Iya, ini aku lagi sampai rumah sakit mah. Sabar ya, sabar. Ya, iya mah. Tunggu ya. Sebentar. Aja deh. Dokter macam apa kamu? Ibu saya masuk rumah sakit masih bisa bicara.
Sekarang dia koma. Anda bilang perawatan yang intensif. Mana buktinya? Lepas! Lepas dulu. Sekarang gini, Pak Yogi. Tenang dulu. Gimana mau tenang? Koma, Dok. Iya, Pak Yogi tolong tenang dulu, bisa saya jelaskan? Pak Yogi bisa tenang? Saya bisa menjelaskan? Oke. Saya dan tim sudah melakukan prosedur dengan benar. Tapi memang... Tapi apa, Dok? Saya nggak butuh prosedur, Dok. Yang saya butuhkan, ibu saya sembuh dan pulang ke rumah, Dok. Atau memang rumah sakit ini sengaja bikin lama agar duit itu terus masuk, Dok? Hah? Nggak gitu, Pak Yogi. Nggak gitu apa? Ini udah hampir 2 minggu loh, Dok. Nggak ada perkembangan sama sekali. Dan ibu saya selalu mengeluh sakit dan sakit. Karena memang kondisi ibu Pak Yogi sudah komplikasi. Dan Anda itu dokter yang bisa mengobati manusia. saya sudah melakukan yang terbaik untuk ibunya Pak Yogi. Dok, Kalau Pak Yogi memang mau komplain, silakan komplain ke bagian kepala rumah sakit saya. berarti dokter ini nantang. Oke, kalau emang dokter mau seperti itu, ini saya akan laporkan ke direktur rumah sakit, Dok. Selamat malam. Kek, Iya, ada apa, Nak? kenapa ya? Teman-teman Sukma bilang mata Sukma kayak hantu. Mereka tidak tahu, Nak. Mata Sukma ini mata yang paling istimewa. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan menggelapkan pandangan mata Sukma untuk melihat isi dunia, karena dikhususkan untuk melihat isi surga yang sebenarnya, Nak. Maka Sukma harus berbangga hati dan jangan malu hati, karena mereka tidak tahu ini adalah mata pemberian Tuhan, Nak. Kamu ini diistimewakan. Maka Sukma harus berbangga hati dengan kondisi yang seperti ini. Jangan hiraukan semua yang diomongin sama teman Sukma di luaran sana ya. Tapi Kek, mau sampai kapan mata Sukma kayak gini terus? Sukma juga pengen ngeliat muka kakek. Sukma pengen ngeliat muka mama. Sukma kan bisa merasakan. Sukma kan bisa merasakan kasih sayang kakek, kasih sayang mama. Nah, di situ juga mata batin Sukma kan bisa melihat wajah kakek, wajah mama. Walaupun secara kasat mata Sukma ini tidak melihat, tapi hati nurani Sukma bisa melihat lebih jauh dari teman-teman Sukma semua. Nah, mungkin ini jalan terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Iya, Nah, Sukma, mama udah pulang. sayang, mama.
malam kok belum bobo sih. Sukma ke kamar dulu ya, karena mama sama kakek mau ada yang di rumah. Ya, ayo. Yuk. Oh, Ya, hati-hati nih. Sampai dalam ya. Ya Allah, mengapa kau berikan ujian begitu berat buat cucuku ya Allah? Ada apa? jadi diputasi sama Dirut rumah sakit. Ada apa sih nak? Ada masalah. Hah? Kalau ada masalah, cerita sama bapak. Caca diputasin. Mana Sukma nanti kalau nggak ada aku di sini, kondisi papa nggak bisa ngurusin Sukma. Kamu mau diputasi kemana nak? Tapi masalahnya kalau aku memutuskan untuk nggak mau dimutasi, dokter bilang lisensi aku bakalan dicabut dan aku nggak bakalan bisa kemana-mana nantinya. Gimana dong Pak? Aku khawatir sama Sukma. Nah, memangnya kamu mau dimutasi kemana? Dokter aku bilang kampung Kampung Karang Mayit. apa nak? Iya. Kampung Karangmayit. Gimana Pak Sukma Pak? Nah, kampung itu sangat jauh. Harus melewati hutan ala sungai. Tapi masalahnya kalau aku nggak di sana, gimana dengan lisensi aku Pak? Aku nggak bakalan bisa jadi dokter lagi nantinya. Tapi aku bingung sama Sukma. Sama Nah, papa juga, kondisi papa juga sekarang lagi Pak. Aku harus gimana dong Pak? nah, perjalanan ke sana sangat jauh. Harus melewati hutan ala sungai. Sedangkan hutan itu sangat angker. Aku nggak masalah Pak. Aku nggak percaya gitu-gituan soalnya. Tapi aku tadi mendengar pembicaraan papa sama Sukma. Buat aku sedih. Aku pengen banget buat anak itu sembuh Pak. Dan sekarang kondisi aku juga harus dioperasi Kak. Aku harus terima Pak. Tapi gimana Sukma di sini ya? Nah, Pokoknya aku nggak peduli Kak. Mau di sana angker atau apapun itu, aku nggak percaya. Aku harus tetap kerja di sana karena aku pengen mengobati bapak dan Sukma. nah, kamu jangan sombong. Jangan takabur sama hukum alam. Kalau kamu bersikeras, tetap mau ke sana, kamu temui ke Odai. Karena hutan itu selalu minta tumbal tiap bulan. Minta pegangan sama Ki Odai Enggak, untuk keamanan. aku nggak percaya Pak gitu. Nah, kamu harus percaya omongan Bapak. Kamu harus temui Ki Odai untuk minta pegangan buat perjalanan kamu ke sana. Walau bagaimanapun, kamu harus
temui ke Odai demi keamanan, biar bapak yang ditinggalkan ini tenang, nak. Karena bapak tahu siapa Ki Odai ini. Bapak juga sebenarnya tidak rela kalau kamu ke sana. Tapi demi pekerjaan, ini kan tugas mulia, nak. Pergi ke sana, tapi dengan catatan, sebelum berangkat, Bapak berpesan, temui ke Odai untuk kamu minta pegangan ke sana. Nah, ini semua demi Bapak dan demi Sukma. Baiklah Pak, kalau memang ini yang terbaik buat kita semua, aku pergi ke Pak Odai. Iya, nak. Kita jangan nyentil, entah kok pukul. Yang dekat jangan ngikut. Kalau ngikut gua sikut. Pergi yang jauh. Selesai juga tugas kita ya. Kita sekarang bebersih. Dek, abang pulang, bakul nasi goyang-goyang. Iya, ini kalau udah bersih kan enak dipakainya. Karena mobil ini kita pakai sehari-hari.
sebagai pacar kita, mengganti bini. Yang di rumah kan di rumah, yang ini buat kita pakai sehari-hari. Jadi kalau kebersihan kan Bu Dokter pakai saya sama saya, ya kan? Kali aja gaji bisa naik ya. Karena dia niat juga kan Bu Dokter. Ya. Bener-bener lah. Supir gua katanya rajin banget. Nggak pakai disuruh. Dia ngejalan sendiri, nggak pakai dicuci setim. Langsung ditaikin. Terima kasih. Ya, namanya juga tugas ya. Pokoknya mah kita mau kudu rajin tuh. Biar Bu Dokter nggak murung terus. Kan kasihan, udah cakep, ya kan? Udah bohai. Tapi kalau tiap hari merenung, bermuram durja, ya, saya juga bawanya jadi kagak semangat. Kali aja nih, pas saya bersihin luar dalam, Bu Dokter bisa ceria lagi. Ya, kali aja saya dapat tambahan cikri. Ya, atasnya kita elap, pinggirnya jangan lupa. Pokoknya kalau belum sampai melistang, kita poles. Belum sampai cemerlang, belum mengkilap, jangan berhenti. Iyalah. Nyanyi lagi ya. Abang pulang, bakul nasi goyang, teh kongsreng. Abang pulang, bawa apaan? Kagak bawa apa-apaan gue ya. Tapi gak apa-apa dah. Ntar mak nyari aja duluan. Tuh, dari bawah ke atas. Kayaknya udah nih. Udah rapi nih. Tinggal kita dalamnya. Wah, pokoknya luar dalam saya bersihin. Biar Ibu Dokter makin betah, makin sayang sama saya. Hehehe. Oh, sungguh bedanya sekarang mah sama yang tadi. Lebih mengkilat, ya enggak? Saya juga bawanya kelihatan ganteng kan? Iya, iya. Biar orang-orang nggak ngomong apa, ngaku dewek aja. Udah ah. Aku ditawar orang tah. Kalau kebersihan. Kita mau istirahat dulu. Badan udah kayak pada atit. Pak Marno di mana? Pak Marno? Pak? Pak Marno? Kemana sih dia? Ah, Pak Marno? iya, Ibu. Ada apa, Bu? Kita siap berangkat. Siap kemana, Bu? Ayo Pak Marno. Ayo kemana, Bu? Kita sekarang ke rumah Pak Oday. Aki Oday? Nanti saya share lokasinya. Ini saya nggak jadi pulang, Bu. Udah, nanti saya jelasin di mobil ya. Oh. Tolong bawain ya. Iya, Bu. Udah mau pulang, padahal.
Ada aja dah orang mau pulang. Ini kesian main anak-anak. Malam Jumat kemarin kelewatan. Ini malam Jumat lolos juga. Udah nasib. Selamat malam. Mbah. Mbak Oday? Masuk. Silakan duduk. Ada perlu apa kamu kesini? Jadi kedatangan saya kemari karena saya baru dimutasikan dari tempat kerja saya, Mbah. Tempatnya di Karangmanait. Desa itu setiap bulannya memakan korban. Jadi kamu harus punya pegangan. Jadi saya harus bagaimana, Mbah, untuk bisa pergi ke sana dengan baik-baik saja? Yang pertama, kamu akan saya jampi-jampi. Yang kedua, kamu akan saya taburkan bunga. Yang ketiga, mobil kamu akan saya mandikan dengan air kembang 7 rupa. Dan yang terakhir, saya harus ikut mendampingi kamu untuk menjaga-jaga. Yang saatnya kita ritual. Baik, Mbah. Wah! 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 Sekarang kita melakukan ritual yang berikutnya. Air bunga ini untuk memandikan mobil kamu. Sekarang waktunya kita ritual memandikan mobil kamu dengan air kembang 7 rupa ini. Supaya kamu selamat sampai tujuan nanti. Baik, Mbah.
Ini kendaraan saya, Mbah. Tapi, Mbah, tunggu dulu deh. Kayaknya supir saya masih tidur di dalam mobil. Saya bangunin dulu ya. Baik kalau begitu. Tunggu ya, Mbah. Pak Marno, Pak! Pak! Pak Marno! Malah tidur. Dari tadi. Udah, banyak. Iya, siapa lagi yang mau keluar? Kita dulu. Iya, lupa, Bu. Maaf, Bu. Mbah, silakan. Silakan, Mbah. Sekarang waktunya kita mengadakan ritual. Kamu pegangin ini. Saya? Iya. Oh. Digebrak-gebrak. Pak Marno. Aduh, putar-putar aja ya. Pak Marno. Kamu jangan kebanyakan bicara. Konsentrasi saya bisa buyar. Iya, Paham? iya, iya. Pak. Tangannya gemetaran aja. Nggak puyeng, Pak. Putar aja. Pak Marno. Iya. Mana kek? Udah gue bisa. Ditiup-tiup masuk angin. Pegang ini. Saya pun nggak bisa megang sendiri. Ribet. Sekintil, sekintil. Jangan ngintil, ntar gue pukul. Itu bener dikembangin. Ya. Lagi dia. Muter-muter dikembangin. Supaya ngalir ya. Ini belum. Ya, salah. Oh, Belum mandi dia, Mbah. maaf, Tam. Kamu sih belum mandi ya? Udah belum, Tam. Pegang, Lah ini sudah megang ini. pegangin. Ritual sudah selesai. Sekarang waktunya kita berangkat. Itu apa? Cepet-cepet Sama-sama. kembang doang. Ngomong mulu. Berisik. Kamu taruh di depan pintu rumah saya. Kan cuma apa sendiri nggak sering naruh. Kamu mau saya jadikan kodok? Jangan ah. Ayo, Mbah. Masuk aja dulu ke mobil. Ayo.
lagi. Bah, alangkah baiknya sebelum kita jalan, kita berdoa dulu, Bah. Tadi kan sudah saya ritual. Sudah ada penjagaan untuk mobil ini. Sekarang kita berangkat. Ayo jalan. Iya, Bah. Iya, Bah. Jadi konon katanya zaman dahulu kala masyarakat Karangmayit selalu memberikan sesajen setiap bulannya. Dan sekarang seiring kemajuan zaman mereka sudah melupakan sajen-sajen itu. Jadi sekarang banyak kejadian-kejadian aneh. Banyaknya kecelakaan. Sampai-sampai setiap bayi yang baru lahir dia akan menghilang dengan sendirinya. Semua itu menjadi tumbal sebagai pengganti sesajen-sesajen yang biasa mereka berikan. Makanya sekarang saya ikut untuk memberikan pengamanan kepada kalian agar tidak terjadi apa-apa kepada diri kalian nanti. Waduh, Ki. Ini kayaknya ban mobil pecah, Ki. Siapa yang satu, Ki? Bu Caca sebaiknya tidak usah ikut turun. Bu Caca diam di mobil saja. Apa ini, Ban? Keras. Sebelah sini, Om. Ini juga sama. Apa ya? Kayak berat banget. Bagian belakang nih.
enggak juga. Apanya ya? Aneh. Waduh, Ki. Aneh. Bener aneh nih, Ki. Ban udah saya pelesain semua, Ki. Kagak ada yang pecah. Ini ada apa ya? Baru ini, Ki. Saya ngalamin seumur hidup nih. Bagaimana nih, Ki? Jalan terus, jangan dibahas. Mereka sudah mulai iseng. Mereka siapa, Ki? Sudah jalan terus. Baik, Ki. Wah, apa lagi nih mobil? Mobil mati, Ki. Mati. Kenapa ya, Ki ya? Aneh banget nih. Mereka sudah mulai mengganggu. Mereka siapa sih, Ki? Nanti kamu akan tahu siapa mereka. Bagaimana nih, Bu Dokter? Aduh. Coba dicek dulu. Pas ntar lagi deh, Pak. Coba. Bu. Gak kuat, Ki, starternya. Coba lagi, Pak. Lagi. Sekali lagi, coba sekali lagi. Dinyalain. Mati lagi, Ki. Mesinnya deh, Pak. Ibu tidak usah panik. Memang mereka sudah benar-benar iseng ini. Ki, ngomong mereka itu mereka siapa, Ki? Nanti kamu akan tahu sendiri siapa mereka. Pak, coba dicek mesinnya dulu, Pak. Keluar. Coba saya dulu. Saya keluar dulu. Ibu tidak usah. Jangan terlalu Maro. Iya, Ki. Ketupak kabur. Waduh, Pak, lu kabur. Coba hidupin lagi mesinnya. Hidup, Ki. Sekarang kita aja berangkat. Sukma? Sukma? Ibu, Anak saya? Sukma di rumah. Sukma di rumah. Jangan dengarkan. Semua itu tipuan. Ibu, Bukan, Bu, itu. ibu, Bu, Saya nggak bisa. semua itu tipuan, Bu. Bu. Jangan telan, Bu. Bu. Bu, jangan. Ibu. Ibu, Ibu. Pak Mano. Saya akan turun Pak Mano. Nih, saya bagaimana, Ki? Kita turun. Saya melindungi. Ayo, Ki. Yuk, Pak Mano. Ayo kita kejar Bu Dokter. Sebelum dia tambah jauh. Ayo kita kejar. Ayo, Ki. Ayo, Ki. Nak! Sukma! Sukma! Kamu di mana? Sukma! Sukma! Di mana kamu sakit? Ini mau mana? Sukma! Nah, Sukma! Gimana
Mama di sini sayang. Anakku lima. Sukma, Sukma, anakku lima. Sukma ini mama sayang. Sukma, Sukma, Sukma. Ini mama. Mama di sini. Sukma. Sukma, Sukma, mama sayang di sini. Sukma, ini mama sayang, mama. Sukma, di mana sayang? Tolong ke sini, mama di sini. Sukma, 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 mama. Ada di sini sayang. Mama di sini. Mama, Sukma, 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 mama ada di sini sayang. Sukma, ya, ya nak, ini mama, Sukma, ini mama sayang. Kamu di mana? Ya, mama. Sukma, Sukma, ini mama, mama. Iya sayang, mama di sini. Bu dokter. Bu. Bu. Di mana, Bu? Tadi lari kemana ya, Bi? Ibu dokter ya? Bunuh kali ya. Ini kali, Ki. Caca! Bu dokter! Aduh, Ki. Ini kita ngapa serem amat ya? Aduh. Pak Mano, kenapa Mano? Pak Mano bersama saya. Ya bukannya, Ki, bukan masalah bersamanya. Ini serem aja, jalan juga gelap banget. Sekarang kita cari Bu Caca, Pak Mano. Dan tadi juga nyari, Ki, masa ngapain ini? Dia sudah terlalu jauh ini, Pak Mano. Ki, cari Ki. Bu dokter! Bu Caca! Pak Mano, Iya, Ki. sebaiknya sekarang kita ngincar. Pak Mano ke sana, saya ke sana. Kalau begini nggak bakal pernah ketemu. Mengincar, Ki. Iya. Pak Mano ke sana. Ya udah. Ya, sekarang saya ke sini. Ya, Ki. Bu Caca. Bu Caca. Bu Caca. Energinya terlalu kuat. Pak Mano, energi terlalu kuat Pak Mano. Saya tidak sanggup Pak Mano. Apa yang terjadi, Ki? Energi terlalu kuat Pak Mano. Ayo, Ki. Lebih baik masuk mobil. Pak Mano.
Ki, sebenarnya apa yang terjadi Ki? Sudah Pak Mano, Ki, sebenarnya apa yang terjadi Ki? sudah Pak Mano. Siapa yang melakukan ini Ki? Kaki di jalan Pak Mano. Saya sudah bisa sanggup Pak Mano. Bu dokter bagaimana Ki? Saya sudah bisa Pak Mano. Allahu Akbar! Bu dokter! Pak Mano. Ibu! Pak Mano, jalan Pak Mano. Dokter! Bu dokter! Pak Mano, jalan Pak Mano. Oh, Pak Mano, kita ke rumah sakit. jalan Pak Mano. Oh, ya. Jalan Pak Mano. Kuncinya mobil mana Ki? Nyangka ya dokter Caca, padahal mah dia orang nggak baik. Mana gue suka dikasih tips mulu sama dia. Kalau kayak begini jadi hilang uang tips gue ini. Mana ya? Kayaknya udah bersih nih. Gue beresin meja direktur dulu dah. Biar bersih nih kelihatannya nih. Kayaknya berantakan banget ini mejanya. Aduh. Ya, namanya juga umur. Semoga dokter Caca tenang di alamnya. Dek, kamu mau apa? Iya Pak Direktur. Duduk situ. Iya Pak. Dokter Caca. Kenapa dia? Duduk kamu. Ini Pak Direktur, berita dokter Caca udah tersebar di media sosial. Ini Pak Direktur, bahwa dokter Caca kecelakaan di Karangmayit. Apa? Kamu jangan asal bicara ya. Duh Pak, sakit Pak. Oh iya, maaf. Iya Pak Direktur, buka aja di media sosial. Beritanya udah nyebar mana-mana Pak Direktur. Ya udah, kamu lanjut bekerja. Jangan lupa buatkan saya kopi. Iya Pak Direktur. Akhirnya Caca. Coba dulu kamu mau jadi istri saya. Kamu nggak akan seperti ini. Akhirnya kamu Caca. Apa yang aku inginkan tercapai juga. Aku senang mendengar berita ini.